Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhir. Ini perwakilan dari kelas 8A ya, untuk yang perempuannya. Baik, kita langsung saja. Ketika orang meninggal dunia, maka nyawanya dicabut dan biasanya matanya akan terbuka. Maka ketika matanya terbuka, kita sebagai orang yang ada di sampingnya segera menutup matanya dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, baik. Kemudian setelah matanya tertutup, kita ada beberapa yang harus kita ikat. Yang pertama adalah mulutnya, dagunya ya, kita ikat. Silakan ambil talinya, diikat dagunya, karena biasanya mulutnya akan terbuka ya, karena sakitnya sakaratul maut. Kemudian yang selanjutnya yang diikat adalah tangannya. Silakan diikat tangannya. Kemudian selain tangannya yang diikat adalah mata kakinya. Silakan mata kakinya juga diikat. Kemudian mata kakinya diikat. Aslinya juga jempolnya diikat, mata kaki. Nah, ya, mata kakinya diikat. Kemudian jempolnya juga biasanya kita ikat, tapi karena di manekinnya ini ya, jempolnya kurang bagus atau jempolnya tidak ada celahnya, maka kita ikat di sebelah telapak kakinya ya. Boleh diikat di telapak kakinya. Ya, telapak kakinya diikat biar lurus dan seterusnya. Kenapa demikian harus segera diikat? Karena ketika jenazah sudah terlalu lama meninggal, dia akan kaku dan membengkak ya. Jadi harus dari awal segera kita susun dia punya kondisi tubuhnya. Baik, setelah semua sudah diikat, maka jenazahnya akan kita tutup dengan kain jarik. Silakan ambil kain jariknya dan ditutup jenazahnya. Tidak harus pakai kain jarik ya, yang penting ada kain penutup untuk jenazahnya. Dan untuk pakaiannya dan celananya belum kita lepas. Biasanya kita akan lepas ketika berada di tempat pemandian jenazah. Baik, ketika jenazah sudah ditutup dengan kain jarik, maka jenazahnya akan diletakkan biasanya di ruang tamu ya, untuk orang-orang melakukan takziah. Baik. Itu proses pertama sekali ya, ketika ada orang baru saja meninggal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi pemandian jenazah. Baik, ketika memandikan jenazah, maka jenazahnya tidak boleh kita buka ya, tidak boleh kelihatan auratnya. Baik, setelah diletakkan di tempat takziah ya, kita masuk ke sesi memandikan. Maka ketika memandikan jenazah tidak boleh dibuka semua kainnya ya, biar apa? Tertutup auratnya. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melepas pakaiannya. Ketika mudah dilepas, maka kita langsung lepas saja pakaiannya. Tapi kalau dirasa susah, maka kita bisa melepasnya dengan menggunakan gunting ya. Kita gunting sebelah kanan kirinya ya dengan gunting, sehingga jenazahnya sudah tidak memakai pakaian ya. Baik, selanjutnya adalah kita umpamakan saja ya, jenazah ini tertutup dengan kain ya. Tapi kita angkat saja biar ada gambarannya. Silakan diangkat kainnya. Kainnya diangkat. Nah. Oke. Dan ketika memandikan jenazah, ini talinya kita lepas ya, tapi kita sekarang tidak usah dilepas, biar apa? Memudahkan kita dalam praktek selanjutnya. Baik. Selanjutnya, ketika kita memandikan jenazah, kita harus menyiapkan beberapa hal. Kalau bisa kita ada kaos tangan ya, sebagai apa? Pembersih. Karena apa? Takutnya banyak bakteri yang berkeliaran ya. Jadi kita tidak usah pakai kalau bisa jangan tangan kosong ya, pakai kaos tangan ya. Kemudian selanjutnya kita bisa sediakan kapas, kemudian bisa sediakan juga sabun ya, sampo dan seterusnya, biar apa? Biar jenazahnya lebih bersih ya. Baik, kita masuk ke sesi pertama ya. Ketika membersihkan jenazah, maka yang kita bersihkan pertama kali adalah kotoran yang ada di
perutnya. Silakan diangkat badannya sedikit. Badannya diangkat sedikit. Iya. Kita angkat sedikit. Baik, selanjutnya kita ada yang kelupaan. Ya, kita jangan lupa meletakkan bantalan ya, sebagai apa? Biar ada celah antara atas dan bawahnya, dan juga jenazahnya tidak terlalu kotor. Silakan diletakkan bantalannya. Ya, diletakkan bawahnya juga ya. Ya, minimal 3 ya, minimal 3 bantalannya. Silakan ditaruh. Iya, itu di bagian pahanya, paha. Iya. Baik. Silakan ditaruh. Oke. Baik, tadi kita masuk ke yang pertama dalam membersihkan jenazah adalah kita bersihkan perutnya. Silakan diangkat jenazahnya. Jenazahnya diangkat, kemudian silakan diurut-urut perutnya, silakan diurut-urutnya. Nah, urut. Kemudian setelah diurut perutnya kita membersihkan kotorannya ya, kita cebokin dan seterusnya. Baik. Setelah dicebokin ya, selanjutnya kita masuk ke bagian membersihkan beberapa anggota badan. Yang pertama adalah kita bersihkan bagian kepalanya ya. Di bagian kepalanya ini yang kita bersihkan pertama adalah silakan dibersihkan mulutnya. Silakan dibersihkan mulut. Dan ingat, ketika membersihkan mulut jangan airnya dimasukin, tapi kita lap beberapa yang ada di dalam mulutnya ya. Selanjutnya kita bersihkan hidungnya. Ketika membersihkan hidungnya kita bisa menggunakan kapas ataupun cotton bud ya. Selanjutnya yang kita bersihkan lagi adalah kedua telinganya. Silakan dibersihkan kedua telinganya. Boleh cotton bud atau pakai kapas ya. Kemudian kita mengambil sampo, kita keramas kepalanya. Silakan dikeramas kepalanya. Iya, baik. Baik, selanjutnya ketika sudah bersih kepalanya, maka kita cuci badannya. Silakan, umpamakan kita cuci badannya ya, digosok-gosok badannya. Ya, digosok-gosok dan seterusnya. Baik, setelah semuanya sudah bersih ya, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mewudukan. Sebelum kita masuk ke wudu ya, kita bersihkan dulu belakangnya. Silakan dibersihkan belakangnya, sisi kanan dan sisi kirinya. Silakan dimiringkan, iya dimiringkan, digosok-gosok bawahnya. Oke, dibalikan lagi. Oke, kita miringkan lagi. Iya, kemudian digosok-gosok lagi badannya. Yang belakangnya digosok-gosok. Iya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi wudhu ya. Silakan dibersihkan dulu kedua telapak tangannya. Silakan dibersihkan kedua telapak tangannya. Ya, dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan telapak tangan, kita bersihkan mulutnya. Silakan mulutnya dibersihkan. Kemudian setelah mulutnya kita bersihkan mukanya. Ya, mukanya dibersihkan. Setelah muka kita bersihkan telapak tangan kanannya dulu. Kanan ya, tangan kanan 3 kali. Oke, kemudian tangan kiri 3 kali. Oke, kemudian setelah itu kepalanya dibasuh. Oke, selanjutnya adalah kakinya sebelah kanan dan kiri. Silakan kanan dan kirinya dibasuh. Baik, sekarang terakhir adalah kita guyur jenazahnya dengan air kapur barus. Jadi nanti kita sediakan kapur barusnya ditumbuk-tumbuk, dicampur dengan air, baru diguyur ke sekujur tubuh jenazahnya. Baik. Selesai dari memandikan jenazah, kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke, setelah semuanya sudah dicuci ya, badannya, maka kita masuk ke pengeringan ya. Kita keringkan badannya dengan handuk. Silakan dikeringkan badannya dengan handuk. Ya, silakan. Dari atas sampai bawah kita bersihkan, dihandukin ya, digosok-gosok seterusnya. Oke, setelah selesai kita masuk ke menutupi beberapa lubang yang ada di jenazahnya. Silakan, yang pertama lubang yang harus kita tutupi adalah 2 lubang hidungnya. Kecil-kecil aja ya, ditempelin aja. Oke, seperti itu. Kemudian kedua telinganya, contohnya saja ya, dimasukin, kemudian dimasukin lagi satu lagi. Anggaplah bisa dimasukin ya. Siap. Oke, baik. Selanjutnya mulut tidak usah ditutupin karena sudah tertutup dengan talinya ya. Kemudian 2 lagi yang besar itu kita letakkan di atas sama di bawahnya ya. Ya, taruh situ sama di bawahnya. Oke, baik.
Selanjutnya kita sudah selesai mengeringkannya, sudah meletakkan beberapa kapasnya, kemudian kita masuk ke dalam hal ini tadi ya. Kita bilang kita punya kain basahan ya. Silakan ambil satu kain kafan di situ. Nah, ambil satu kain kafan. Ini kita anggapkan sebagai kain basahan tadi ya, kain basahan yang sudah kita bawa dari awal ya sebagai penutupnya. Dan ketika kalian memandikan jenazah tadi ya, kalau perempuan mungkin boleh kita buka, mungkin dari kepalanya saja boleh kita buka ya. Laki-laki mungkin perutnya boleh kita buka sampai dengan lututnya tadi ya. Silakan ditutup. Oke, jadi ini jam keempat. Baik, jadi ini adalah kain basahannya tadi ya. Maka selanjutnya kita akan mengganti kain basahannya dengan kain yang kering. Baik, sekarang kita akan menggantikan kain basahannya dengan kain yang kering. Silakan ditutup kembali jenazahnya dengan kain yang kering. Ya. Setelah ditutup baru kita tarik kain basahnya dari atas boleh, dari bawah boleh, dari samping juga boleh ya. Siap. Oke. Jadi selama kita membersihkan ini tidak boleh kita melihat auratnya ya. Jadi pas mencuci jenazah kita tidak boleh memandang arah jenazahnya, tapi apa? Kita membersihkan di bawah kainnya ya, di bawah kainnya. Baik, kita selesai dari sesi memandikan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu mengafani jenazah. Maka ketika kita mengafani jenazah, kita siapkan dulu talinya. Silakan diambil talinya. Biasanya kita membuat 7 tali ya. Selanjutnya kita meletakkan tali ya. Kita biasanya buat 7 tali. Yang pertama adalah tali di sebelah di bawah telapak kaki, silakan diletakkan. Kemudian yang di atas mata kaki silakan ditaruh juga. Kemudian yang ketiga itu di betis atau lutut ya. Kemudian yang keempat ada di pinggang. Kemudian yang 5 ada di dada. Yang keenam ada di leher. Kemudian yang ketujuh ada di atas kepala. Baik, setelah tali diletakkan maka kita akan meletakkan kain kafannya. Dan perlu kita ketahui kain kafan tidak lebar ya. Jadi dalam kita melapisinya, satu lapisan itu 2 kain kafan. Jadi satu lapisan 2 kain kafan ya, seperti itu. Silakan diambil dan kita nanti ada 3 lapisan ya. Kita pakai yang untuk laki-laki saja. Baik, sekarang silakan ditaruh kain jenazahnya. Silakan, kain kafannya ya. Ya. Oke, lapis ke satunya yang sebelah satunya. Oke. Ini lapis pertama ya, 2 kain lapis pertama. Lanjut lagi, lapisan keduanya. Dan ingat ketika kita mengukur atau memotong tali kain jenazah atau kain kafan ini, pastikan kita lebihkan sekitar mungkin 15 cm, 15 cm. 15 cm di atas, 15 cm di bawah. Ya, di atas lagi, iya. Betul. Kemudian satu lagi, iya. Kenapa kita perlu melebihkan sekitar 15 sentian? Biar mudah untuk diikat ya. Satu lagi terakhir, lapisan terakhir untuk lapisan ketiga diletakkan di tengah saja ya, taruh di tengah. Nah. Iya, boleh. Setelah kain kafan kita sudah taruh, maka kita akan mengambil jenazahnya. Silakan diambil jenazahnya. Biasanya mengangkat jenazah sekitar 3 orang cukup ya, 3 orang cukup diangkat. Diangkat, diletakkan di tengah. Iya, siap. Oke, baik. Kemudian setelah diletakkan kita tutup jenazahnya. Selanjutnya silakan ditutup jenazahnya dengan kain kafan.
Ya, lapis pertama silakan ditutup. Ya. Ditutup. Iya, tutup. Belum. Ya, sebelah sini silakan ditutup lagi. Ya, lalu kita tarik kain jariknya. Nah, biar kita tidak melihat. Aurel yang tarik, silakan tarik Aurel. Nah. Oke, baik. Biar apa? Kita tidak melihat jenazahnya ya, aurat jenazahnya. Oke, baik. Silakan ditutup lagi. Satu lapisan lagi ditutup. Ya, silakan iya. Lagi ditutup. Oke. Sekali lagi terakhir lapisan ketiganya ya. Setelah jenazah semuanya sudah ditutup, maka sekarang kita proses mengikat. Dan ketika mengikat jenazah, disarankan kita simpulnya, simpul hidup dan di sebelah kiri jenazah. Silakan disimpul. Ya. Baik, untuk muka jenazahnya boleh kita buka, boleh kita biarkan tertutup ya. Tapi ini kita buka saja muka jenazahnya. Oke. Setelah jenazah sudah diikat ya, kemudian kita tutup lagi jenazahnya dengan kain jarik. Silakan ditutup. Dan jenazah siap diletakkan di keranda, kemudian siap untuk disolati. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi mensolati jenazah. Pertama, ketika kita mensolati jenazah, maka tidak pakai azan, tidak pakai iqomat, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Maka kita bisa lihat softnya sangat rapat ya. Dan kalau bisa kita buat minimal 3 soft ya, minimal 3 soft. Kemudian ketika jenazahnya perempuan, maka imam berada di depan perutnya ya. Ketika jenazahnya adalah laki-laki, maka imam di sebelah kepalanya ya, di sebelah kepala seperti itu. Baik, dalam kita sholat jenazah tidak cuma hanya ada 1 rakaat, tapi dengan 4 kali takbir ya. Kurang lebih kita sholatnya seperti ini. Pertama kita takbir pertama, Allahu Akbar. Kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai dengan habis. Kemudian Allahu Akbar. Takbir kedua kita membaca sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan seterusnya. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya sampai dengan habis. Kemudian takbir keempat, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan kita membaca bacaan, ada yang juga mengatakan sudah tidak ada bacaan lagi. Maka kemudian setelah takbir keempat kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita masuk ke sesi paling terakhir dalam mengurus jenazah adalah menguburkan jenazahnya. Baik, yang kita lakukan adalah anggaplah ini sekarang jenazahnya ada di keranda, maka kita buka kerandanya, kemudian kita mengambil kain jariknya. Silakan diambil kain jariknya. Iya. Kemudian diletakkan di bawah, ya silakan. Kemudian silakan diangkat jenazahnya. Ya, diangkat jenazahnya. Baik, silakan dibawa ke sebelah sana. Dan ingat ketika kita memasukkan jenazahnya, diharapkan kita
Jadi nanti kita menyerahkan jenazahnya kepada yang bertugas di dalam kuburan adalah dari arah kakinya, ya, tidak berhadapan. Dan sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Silakan diserahkan. Silakan diserahkan. Ya. Maju dikit. Iya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Silakan ya. Estafet ya. Selanjutnya maju terus. Majukan terus, maju terus. Iya. Iya. Sampai ada di depan kalian semuanya. Oke, baik. Yang bawa kerandanya sudah boleh pergi. Oke, selanjutnya jenazahnya silakan ditaruh di liang lahatnya. Silakan ditaruh di liang lahatnya. Oke. Baik, setelah ditaruh di liang lahat, biasanya kita akan membuat bola-bola dari tanah untuk mengganjal jenazahnya. Jadi jenazahnya tidak boleh menghadap ke arah atas, tapi dia menghadap ke arah kiblat, ya. Silakan dimiringkan jenazahnya. Dimiringkan jenazahnya. Oke, dimiringkan jenazahnya, kemudian silakan diganjal, ya, diganjal. Diganjal. Oke. Jadi nanti kita boleh melepaskan tali-talinya, ya, tapi tadi tidak dilepaskan juga tidak masalah. Mungkin minimal yang kita buka adalah mukanya. Agar apa? Agar segera bisa dimakan sama hewan-hewan yang ada di dalam tanah, ya. Kemudian kita menutup dengan papan-papan, ya. Kemudian kita tumpuk dengan tanah dari atas, ya. Baik, demikianlah penjelasan tentang bagaimana prosesi mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhir dari kelompok perempuan, ya, atau kelompok putri dari kelas 8A SMP Muhammadiyah Merauke. Semoga saja bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah dari apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.